Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, mari kita langsung masuk ke sebuah masalah nyata yang benar-benar jadi mimpi buruk di dunia bisnis saat ini. Pernah nggak sih Anda merhatiin, ada perusahaan yang rela bakar uang miliaran rupiah buat beli sistem teknologi paling mutakhir, tapi pada akhirnya proyek itu gagal ngasih nilai bisnis apapun. Ini tuh jadi semacam pain point yang luar biasa besar buat banyak organisasi. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa sih investasi mahal itu sering banget berujung gagal, dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita mencegahnya. Coba deh kita mulai dari satu pertanyaan yang pasti kerasa relevan banget. Bayangin, ada sebuah perusahaan baru aja beli perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP yang paling canggih di pasaran. Mereka punya server paling top, arsitektur enterprise-nya luar biasa rapi, pokoknya sempurna deh. Tapi kok operasional mereka malah makin berantakan? Kenapa sistem yang dirancang dengan teknologi secerdas itu justru malah hancur lebur waktu diimplementasiin di dunia nyata? Jawaban singkat dan jujur lumayan pahitnya adalah ini. IT-nya tidak selaras dengan strategi bisnis. Gini ya, sehebat atau secanggih apapun teknologi yang Anda punya, itu bakal jadi barang rongsokan yang nggak berguna, bahkan bisa jadi beban buat perusahaan kalau dia nggak bergerak ke arah yang sama persis dengan tujuan bisnis Anda. Teknologi itu nggak bisa dibiarin hidup di dunianya sendiri. Dia tuh benar-benar harus jadi pelayan yang bantu wujudin visi bisnis perusahaan. Biar lebih jelas, ini peta jalan pembahasan kita. Kita bakal mulai dari alasan kenapa sistem enterprise gagal, lalu masuk ke konsep dasar strategic alignment, 4 domain utama SAM, dan integrasi strategis. Habis itu, kita lihat dampak nyatanya di lapangan, dan kita tutup dengan kunci sukses implementasinya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, mengapa sistem enterprise gagal? Kita bakal lihat seberapa fatal sih konsekuensi kalau sebuah perusahaan beroperasi tanpa adanya keselarasan. Nah, coba perhatiin efek domino yang satu ini. Kalau nggak ada yang namanya alignment atau keselarasan, sistem yang dibangun pada dasarnya nggak akan menopang bisnis itu sendiri. Terus apa dampaknya? Ya jelas, investasi IT yang nilainya masif itu jadi sia-sia. ERP yang tadinya diharapin jadi tulang punggung malah jadi nggak optimal. Ujung-ujungnya proses bisnis Anda malah jadi super lambat, nggak efisien, dan datanya berantakan di mana-mana. Intinya, teknologi itu kan hadir buat bantu capai tujuan organisasi, bukan sebaliknya. Masuk ke bagian kedua. Konsep dasar strategic alignment. Tadi kita udah tahu masalahnya, sekarang kita bahas kerangka kerja brilian yang jadi solusinya. Kenal ini, Strategic Alignment Model, atau sering banget disingkat SAM. Model ini dikembangkan oleh Henderson dan Venkatraman, dan bisa dibilang ini tuh alat diagnostik paling ampuh buat bikin bisnis dan IT kembali harmonis. Tujuan utamanya super jelas, yaitu buat mastiin bisnis dan IT itu selaras, dan ngebantu mengintegrasikan strategi level atas langsung ke operasional perusahaan sehari-hari. Lanjut ke bagian ketiga, 4 domain utama SAM. Biar kita bisa pakai alat ini, kita harus paham dulu pilar-pilarnya. Jadi SAM ini ngebagi organisasi jadi 4 domain utama yang saling terkait erat. Coba bayangin, divisi bisnis dan IT itu kayak 2 orang yang lagi dansa berpasangan, mereka harus benar-benar seirama kan? 4 domainnya itu, pertama, bisnis strategi, isinya visi dan arah kompetitif. Kedua, IT strategi, yang nentuin kemana arah teknologinya. Ketiga, organizational infrastructure, ini ngomongin struktur, proses bisnis, dan SDM. Dan yang keempat, IT infrastructure, yang isinya aplikasi, database, server, sampai jaringan Anda. Keempatnya ini wajib banget buat saling nyambung. Kalau kita sandingin strateginya, bakalan kelihatan banget gimana strategi tingkat atas ini harus saling ngaca satu sama lain. Misalnya nih, kalau di strategi bisnis Anda mau ada ekspansi global atau transformasi digital, nah di strategi IT-nya mutlak banget harus bisa fasilitasi itu. IT harus nyiapin yang namanya cloud computing atau AI buat analitik sampai ERP yang skalanya global. Kalau 2 strategi atas ini nggak pakai bahasa yang sama, udah pasti operasional di bawahnya bakalan kacau balau. Terus gimana dengan infrastruktur di level operasional bawah? Hubungannya tuh lurus banget. Kalau bisnisnya berubah, IT-nya juga wajib berubah. Simpelnya gini deh, kalau proses bisnis Anda tiba-tiba menuntut layanan pelanggan yang real-time, ya infrastruktur IT kayak aplikasi sama database-nya harus bisa nyediain data real-time juga. Kalau enggak, proses bisnisnya malah bakal kesandung sama sistemnya sendiri. Sekarang kita ada di bagian keempat, integrasi dan keselarasan strategis. Kita udah kenal 4 domainnya, tapi gimana sih mekanisme mereka berinteraksi? Di dalam SAM ada konsep pertama yang namanya strategic fit. Ini tuh ngomongin keselarasan vertikal di perusahaan Anda. Jadi, strategic fit ini mastiin kalau ide-ide brilian dan strategi besar dari ruang rapat eksekutif itu benar-benar turun dan diterjemahin jadi operasional sehari-hari.
Visi mau ekspansi besar-besaran, tapi nggak punya struktur organisasi atau infrastruktur IT yang kuat. Wah, itu sih cuma mimpi di siang bolong. Nah, konsep yang kedua adalah functional integration. Kalau strategic fit tadi urusannya vertikal dari atas ke bawah. Functional integration ini urusannya horizontal. Ini mastiin kalau orang-orang bisnis dan orang-orang IT itu terus ngobrol dan saling dukung satu sama lain. Nggak boleh tuh ada yang namanya kerja di dalam gua masing-masing, di mana IT bikin sistem tanpa paham apa yang sebenarnya dibutuhin sama bisnis. Bagian kelima, dampak nyata keselarasan IT. Coba kita tarik teori-teori ini ke dunia nyata, biar kelihatan gimana sih wujudnya kalau benar-benar diterapin. Ini contoh epic dari sebuah kesuksesan alignment di perusahaan e-commerce. Dari sisi bisnis, mereka pasang target pengen pengiriman super cepat dan ngasih customer experience yang luar biasa. Apa yang dilakuin IT? IT langsung respons dengan nyediain fitur pelacakan real-time dan ngeintegrasiin sistem ERP sama supply chain management mereka dengan mulus. Di titik inilah magicnya terjadi. Teknologi benar-benar jadi motor penggerak visi bisnis. Tapi tunggu, coba bandingin sama skenario horor yang satu ini. Bayangin ada bisnis yang lagi ngotot mau ekspansi global cepet-cepetan. Tapi tim IT-nya masih pakai proses serba manual, database-nya masih lokal yang terpisah-pisah, dan sistemnya benar-benar nggak bisa di-scale up. Itu tuh ibaratnya Anda maksa atlet lari maraton buat lari pakai sepatu buat besi seberat 20 kilo. Udah pasti bakal gagal di tengah jalan dan investasinya hangus sia-sia. Dan ini bagian keenam kita. Kunci sukses implementasi SAM. Biar kita nggak bernasib kayak skenario horor tadi, apa aja sih langkah nyatanya? Buat bikin SAM ini sukses berjalan, apalagi kalau lagi nerapin arsitektur enterprise atau tata kelola IT yang gede-gedean, ada faktor manusia yang krusial banget. Pertama, wajib hukumnya dapat stake backingan dari manajemen puncak. Kedua, komunikasi itu harus terus jalan. Ketiga, ini penting banget, anak-anak IT harus benar-benar paham maunya bisnis, dan sebaliknya, orang bisnis juga harus ngerti apa yang bisa dilakuin sama IT. Tata kelola IT butuh banget yang namanya soft skill ini, biar arahnya nggak melenceng dan resiko tetap aman terkendali. Tapi awas, ada jebakan Batman yang sering bikin gagal total. Ketidakselarasan itu pasti kejadian kalau orang IT dibiarin jalan sendiri tanpa komunikasi sama sekali. Terus, jangan sampai Anda cuma silau sama kecanggihan teknologinya aja tanpa mikirin nilai bisnisnya. Atau yang lebih parah, strategi bisnis dari bos-bos di atasnya sendiri itu masih buram dan gak jelas arahnya. Ini udah pasti jadi resep mutlak menuju kegagalan sistem. Nah, yuk kita tes sebentar pakai studi kasus mini ini. Posisikan diri Anda sebagai konsultan sekarang. Ada perusahaan retail yang pengen banget ngembangin bisnis omni-channel, mau nyatuin pengalaman belanja fisik dan digital. Tapi pas Anda cek sistem di toko fisik sama di website itu nggak nyambung, data pelanggannya aja beda. Dari 4 domain SAM tadi, menurut Anda domain mana nih yang gagal? Betul banget. Ini adalah contoh kegagalan di mana infrastruktur IT-nya gagal total buat ngerespons perubahan yang ada di infrastruktur organisasional bisnis tersebut. Ini ngebawa kita balik ke poin paling fundamental dari pembahasan kita hari ini. Saya mau bacain satu kutipan yang benar-benar menohok dari materi kita. Teknologi yang hebat tidak akan berguna jika tidak mendukung arah bisnis organisasi. Kalimat ini secara sempurna merangkum seluruh esensi dari kenapa kita butuh strategic alignment model. Jadi, sebelum kita tutup pembahasan ini, saya mau nanya dan ngajak Anda buat mikir sejenak. Coba deh tengok ke dalam perusahaan Anda hari ini. Apakah inisiatif dari tim bisnis dan tim IT di tempat Anda itu udah benar-benar klop dan bergerak seirama? Atau jangan-jangan mereka malah lagi jalan ke arah yang beda-beda? Terima kasih banyak udah nyimak materi krusial ini, dan saya harap Anda bisa bawa wawasan atau insight penting ini buat diterapin langsung di organisasi Anda.